Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari kelas 7B dengan NPM 180102037. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini sudah terbagi menjadi 3 bagian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian multikultural, terus konsep multikultural, dan pendidikan multikultural seperti apa. Baik, saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari multikultural. Perlu kita ketahui apa itu multikultural. Multikultural itu merupakan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok-kelompok tertentu dalam suatu nation state. Oke, setelah saya tadi menjelaskan pengertian dari multikultural, selanjutnya kita berlanjut ke konsep multikultural. Nah, pendidikan multikultural merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki begitu beragam budaya. Maka dari itu, pendidikan multikultural harus dihadirkan dalam dunia pendidikan karena sangat penting untuk kita sebagai pendidik untuk mengajarkan budaya-budaya yang ada di Indonesia kepada peserta didik kita supaya mereka tahu budaya-budaya yang ada di Indonesia ini begitu banyak, supaya anak didik kita tidak hanya mengenal budayanya sendiri saja, akan tetapi dia juga mengenal budaya-budaya dari daerah luar, dari tempat tinggalnya. Nah, maka dari itu pendidikan multikultural ini sangat penting, harus dihadirkan dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya orientasi pengembangan model pendidikan multikultural. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Saya sebutkan satu persatu. Saya jelaskan. 1. Penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Nah, di sini perlu kita tanamkan atau memberikan pemahaman kepada peserta didik akan keberagaman yang ada di Indonesia ini, supaya mereka bisa saling menghargai satu sama dengan yang lain. Selanjutnya, pengintegrasian domain multikultural secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultural. Selanjutnya, model pengorganisasian materi pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, pengembangan model penilaian kompetensi multikultural. Oke, selanjutnya hal-hal yang harus dikuasai oleh warga negara Indonesia. Nah, ini sangat penting bagi warga Indonesia. Nah, pertama, pengetahuan dan pemahaman terhadap
keberagaman. Nah, di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki pemahaman tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki begitu banyak dan beragam-ragam bentuk suku bangsanya, bentuk suku bangsa, bahasa. Maka dari itu penting bagi warga Indonesia untuk memahami hal tersebut. Nah, selanjutnya sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman. Nah, di sini kita sebagai warga Indonesia harus mampu bersikap yang baik atau sikap yang bisa mengendalikan diri kita untuk memahami hal tentang keberagaman kebudayaan di Indonesia ini. Yang selanjutnya, sikap dan keterampilan bertoleransi. Nah, kita tahu kan bahwa di Indonesia ini memiliki begitu banyak keberagaman budaya, maka dari itu kita harus pintar-pintar sebagai masyarakat Indonesia bertoleransi supaya kerukunan dalam menjaga kebudayaan masing-masing bisa terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya ketertanggapan dan tanggung jawab sosial. Dan apa maksudnya di sini? Bagaimana ketertanggapan kita dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia bisa bersosial dengan baik antara sesama, walaupun kita berbeda-beda bentuk suku budaya kita. Nah, yang selanjutnya keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi konteks keberagaman dalam kehidupan real di masyarakat. Oke, kita berlanjut ke pengembangan dan pelaksanaan kurikulum oleh guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama, mengintegrasikan materi multikultural ke dalam mata pelajaran bidang studi secara holistik. Nah, yang kedua, seni dan mengembangkan model pendidikan multikultural bagi siswa. Selanjutnya, mengembangkan model penilaian multikultural yang sesuai dengan tuntunan kurikulum formal dan yang selanjutnya, yang terakhir, melaksanakan tindak lanjut dan pendidikan multikultural yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar siswa. Oke, kita beralih ke model pendidikan multikultural. Nah, ini Banks 1995. Nah, di sini dia menyebutkan sampai 3. Nah, saya akan sebutkan satu persatu. Satu, memasukkan pendidikan multikultural secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang kedua, mengembangkan atau mengadakan satu bidang kajian atau mata pelajaran khusus tentang multikultural dalam kurikulum nasional. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, menjadikan pendidikan multikultural sebagai paradigma dalam mengembangkan kurikulum nasional. Oke, tadi saya sudah menjelaskan dari pengertian multikultural
Terus kedua, konsep multikultural. Nah, dan ketiga, sekarang pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Nah, dalam pendidikan multikultural, pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis. Oke. Selanjutnya, metode mengajar. Nah, di sini metode mengajar terdiri dari 4 bagian. Nah, yang pertama, modeling, yaitu menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai contoh atau teladan dalam menghayati nilai-nilai kebudayaan dan dalam kegiatan real di dalam kelas. Nah, kita tahu bahwa pengertian dari modeling itu yaitu model sebagai contoh. Nah, maka penting juga bagi kita sebagai calon pengajar untuk menjadi contoh yang baik dalam mencontohkan kebudayaan yang bernilai positif dan bisa memotivasi bagi siswa. Nah, selanjutnya, trials and errors atau release fire, yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan sikapnya sendiri, termasuk untuk melakukan kesalahan dan membiarkan ia belajar dari kesalahannya dalam memahami paradigma yang ada di masyarakat tersebut. Nah, itu yang bagian keduanya. Selanjutnya yang ketiga, plus clarification teknik Q, yaitu penjernihan, penjelasan dan penyadaran tentang nilai-nilai lewat simulasi dan sosiodharma dan sebagainya. Selanjutnya, conflict resolution, yaitu mengajak siswa untuk menggagas, menerapkan dan merumuskan resolusi terbaik terkait dengan keberagaman masyarakat lokal. Oke, selanjutnya fokus pendidikan menurut Jens 2001. Nah, fokus pendidikan yaitu pembentukan karakter multikulturalisme siswa. Selanjutnya, pelatihan hidup bersama dalam keberagaman melalui sosiodharma. Selanjutnya, pembentukan jiwa tanggung jawab dan ketertanggapan sosial. Selanjutnya, pelatihan keterampilan sosial dan moral sosial melalui pengembangan sistem kerja kooperatif. Selanjutnya, pengembangan jiwa dan keterampilan bertoleransi dan berdemokrasi melalui class discussion dan social action. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang materi pendidikan multikultural. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.